Di sebuah desa kecil di tepi pantai selatan Pulau Jawa, hiduplah seorang wanita sakti bernama Nyi Blitar. Kisahnya dimulai ratusan tahun yang lalu, ketika desa tersebut sering diganggu oleh para bajak laut yang merampok dan menindas penduduk setempat. Nyi Blitar, seorang wanita pemberani dan tangguh, dikenal sebagai pelindung desa yang tidak gentar menghadapi musuh. Menurut legenda, Nyi Blitar adalah seorang janda yang kehilangan suaminya dan pertempuran melawan para perampok. Setelah suaminya wafat, ia bertekad melindungi desa dari ancaman apapun. Keberaniannya tidak hanya dalam pertarungan, tetapi juga dalam menggunakan ilmu hitam dan kekuatan spiritual. Dikatakan bahwa Nyi Blitar memiliki hubungan yang erat dengan dunia gaib, terutama dengan Ratu Laut Selatan, Nyai Roro Kidul. Hubungan ini memberinya kekuatan luar biasa yang membuatnya mampu mengendalikan ombak, badai, dan bahkan memanggil bantuan makhluk-makhluk dari lautan. Suatu hari, para bajak laut kembali menyerang desa. Namun kali ini mereka tidak hanya berniat merampok, tetapi juga ingin menguasai seluruh wilayah pesisir. Nyi Blitar dengan kemampuannya memimpin penduduk untuk melawan para penyerang. Ia tidak hanya menggunakan senjata, tetapi juga memanfaatkan kekuatan alam yang luar biasa. Ketika para bajak laut mulai menyerang, Nyi Blitar memanggil badai besar yang menghantam kapal-kapal mereka. Ombak tinggi menghancurkan perahu-perahu bajak laut, membuat mereka terseret ke dalam lautan. Dalam pertempuran itu, Nyi Blitar dikabarkan berubah menjadi sosok raksasa, separuh manusia dan separuh ular laut. Sosoknya menakutkan, namun itulah yang membuat para musuh gentar melihat kekuatan gaib yang dimiliki oleh Nyi Blitar. Para bajak laut segera melarikan diri dan bersumpah tidak akan pernah kembali. Namun Nyi Blitar tidak puas hanya dengan mengusir mereka. Ia mengejar mereka hingga ke tengah lautan, dan dalam legenda disebutkan bahwa ia menghilang di tengah samudera, menjadi penguasa lautan di wilayah Blitar. Penduduk desa mempercayai bahwa roh Nyi Blitar masih menjaga wilayah mereka, terutama pantai-pantai selatan. Orang-orang sering mengadakan ritual dan sesajen di tepi pantai sebagai bentuk penghormatan kepada Nyi Blitar, memohon perlindungan dari bahaya laut dan bencana alam. Nama Nyi Blitar terus diingat sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan perlindungan. Hingga kini, Nyi Blitar menjadi bagian dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Meskipun ada banyak versi tentang akhir kisahnya, satu hal yang pasti, Nyi Blitar selalu dikenang sebagai penjaga setia yang tidak pernah meninggalkan desanya. Setelah Nyi Blitar menghilang di tengah lautan, desa yang dahulu sering diganggu oleh bajak laut mulai tenang. Penduduk desa percaya bahwa perlindungan Nyi Blitar terus berlangsung, meskipun ia tidak lagi terlihat. Namun seiring perjalanannya waktu, muncul tanda-tanda bahwa roh Nyi Blitar belum sepenuhnya tenang. Ombak yang besar, angin kencang, dan badai aneh sering datang tanpa peringatan, terutama saat penduduk desa melanggar adat atau lupa mengadakan sesajen untuk menghormatinya. Suatu malam, seorang nelayan muda bernama Joko yang terkenal berani memutuskan untuk pergi melaut. Meskipun cuaca buruk, dia tidak percaya bahwa cerita-cerita tua tentang Nyi Blitar dan menganggap semua itu hanya mitos. Saat perahunya mulai berlayar jauh dari pantai, langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang mulai bertiup dan ombak setinggi gunung muncul di depannya. Di tengah badai itu, Joko melihat bayangan besar di laut. Sosok wanita dengan rambut panjang dan pakaian berwarna hijau, mengingatkan bahwa deskripsi tentang Nyi Blitar. Joko panik dan berusaha mengayuh perahunya kembali ke pantai, namun ombak semakin ganas.
Suara wanita tersebut terdengar memanggil namanya. Seorang mengingatkan tentang kesombongannya yang menantang alam. Joko yang sudah ketakutan menjerit memohon ampun dan berjanji tidak akan lagi meremehkan kisah leluhur. Dengan segera badai pun bereda dan perahunya terdorong kembali ke pantai dengan selamat. Setelah kejadian itu, Joko menjadi orang yang paling setia dalam merawat tradisi desa. Ia mengadakan upacara sesajen setiap tahun untuk menghormati Nyi Blitar dan menceritakan pengalamannya pada semua penduduk. Kisahnya menjadi peringatan bahwa meskipun Nyi Blitar sudah lama tidak terlihat, kekuatannya tetap ada dan siap menghukum siapa saja yang tidak menghargai alam dan leluhur. Seiring waktu, nama Nyi Blitar tidak hanya menjadi simbol perlindungan, tetapi juga mengingat tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia gaib. Pantai-pantai di Blitar menjadi tempat yang suci di mana orang-orang tidak hanya mencari ikan, tetapi juga menghormati kekuatan lautan yang diyakini masih berada di bawah kendali Nyi Blitar. Legenda ini terus hidup menyatu dalam keseharian penduduk pesisir, menjadi warisan abadi yang menghubungkan masa lalu dan masa kini.